Pada tanggal 10 Maret 2021, ada seorang guru mengirim WA kepada saya yang pada intinya meminta tolong agar dicarikan peraturan tentang perlindungan terhadap guru. Seringnya orang tua menyalahkan guru karena mendisiplinkan anak dianggap telah melanggar undang-undang tentang perlindungan anak, sehingga guru menjadi kurang nyaman untuk menjalankan tugas keprofesionalan. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi, dan menilai peserta didik. Namun tidak sedikit guru yang merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ketidakpastian status kepegawaian, ketidakpastian kesejahteraan, ketidakpastian pengembangan profesi, dan ketidakpastian advokasi hukum. Sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar selain memperoleh rasa aman, guru juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya. Apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sini juga ada termuat tentang bagaimana perlindungan terhadap guru. Walaupun tenaga kependidikan, kita akan simak, kita akan lihat sebentar. Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 39. Di sini kita lihat nanti bagaimana perlindungan terhadap guru. Ayat 1, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tiga ini diberikan perlindungan terhadap guru. Ayat 3, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Ayat 4, perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Kita soroti dulu ini masalah pemberian imbalan yang tidak wajar. Banyak guru-guru kita di seluruh Indonesia hanya gajinya 300.000 satu bulan. Itu tidak wajar. Maka itu sebenarnya harus dilindungi oleh pemerintah. Silakan dibaca oleh teman-teman pada pasal ini. Bisa ditafsirkan sendiri. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 2 ayat 1, perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Ayat 2, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, hak
atas kekayaan intelektual. Ayat 3, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, huruf A mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B yang tadi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi. Pasal 3 ayat 1, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang tadi merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan atau masyarakat. Nah, di sini kita lihat bahwa perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan itu adalah merupakan kewajiban pemerintah, adalah merupakan kewajiban satuan pendidikan. Jadi seluruhnya kita harus memberikan perlindungan kepada guru, juga kepada tenaga pendidikan. Perlindungan yang dilakukan pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi, huruf A dilakukan oleh kementerian atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana tadi ayat 1, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan sumber daya, menyusun mekanisme pemberian perlindungan. Pasal 4, perlindungan yang dilakukan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tadi ayat 2 dilakukan dalam bentuk advokasi non-litigasi. Advokasi non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan fasilitas penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi, pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sini kita guru dapat difasilitasi, dapat memberikan konsultasi hukum, berhak mendapatkan konsultasi hukum, bisa diselesaikan dengan mediasi, baru pemenuhan dan pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Guru juga dan tenaga kependidikan berhak mendapat perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, sebagaimana yang diatur oleh peraturan menteri ini. Perlindungan seperti apa? Perlindungan terhadap risiko. Risiko seperti apa? Gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, ataupun risiko lain. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf D berupa perlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan industri. Perlindungan bisa juga melalui mediasi. Mediasi seperti apa yang sebenarnya yang dilakukan kepada guru adalah mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Pemenuhan pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang maksud pada ayat 2 huruf C dapat berupa bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum dan penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pasal 5, silakan
Bapak Ibu guru membaca, dan itu tidak banyak multi tafsirnya. Saran saya kepada teman-teman guru harus tahu bahwa ada undang-undang perlindungan anak. Perlu kita pelajari undang-undang perlindungan anak itu. Di undang-undang perlindungan anak itu juga ada satu pasal di sana mengatakan bahwa tenaga pendidik dan guru wajib melindungi anak di dalam sekolah. Coba dibaca nanti di undang-undang perlindungan anak. Kedua, guru harus tahu cara mendidik dengan ramah dan secara moral. Artinya, kita harus profesional. Sekecil apapun kekerasan yang kita lakukan, itu sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Mari kita buat cara mengajar yang ramah. Ramah tetapi berkualitas. 3. Perlu pihak sekolah membuat komitmen bersama antara siswa, orang tua, dan guru tentang penegakan disiplin secara tertulis. Sebelum secara tertulis dibahas dulu dan disetujui oleh guru, orang tua, dan siswa untuk diberlakukan di satuan pendidikan itu. Sehingga tidak ada saling komplain-mengkomplain. Karena sudah komitmen bersama. Ketika kita bangun komitmen bersama antara orang tua, siswa, dan guru, saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan untuk menegakkan disiplin di sekolah pasti didukung oleh orang tua dan juga siswa. Semoga bermanfaat video kita ini, dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.